Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Halo adik-adik. Ya, perkenalkan kami dari Pemandu Wisata Monumen Nasional dengan saya Marita. Dengan saya Aitrisma Medianti. Nah, di sini kami akan memandu atau akan menjelaskan secara singkat sejarahnya seputar Monumen Nasional. Ya. Nah, dimulai dari ini namanya lorong ya. Nanti kita masuk ke lorong. Di sini ada loket. Jadi nanti kalau misalnya Monumen Nasional udah dibuka atau Monasnya udah dibuka, bisa untuk membeli tiketnya ada di sini. Ya. Ada daftar harganya juga di sana. Dan kita juga menggunakan J-Card. Ya. Baik, saya akan menjelaskan pertama kali tentang sejarah Monas. Monas didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 sampai 1967. Nah, di sini Monas terdiri atas 4 bangunan. Nah, kita lagi di sini namanya Monumen Nasional, yaitu di ruang Museum Sejarah. Nah, Museum Sejarah ini terletak 3 meter di bawah tanah halaman Monumen Nasional dengan luasnya di sini 80 kali 80 meter. Terdapat 51 peragaan sejarah atau diorama. Nanti kita akan kelilingi satu persatu. Yang di sebelah sini ini namanya diorama yang di kaca-kaca ini. Untuk yang kedua, namanya Ruangan Kemerdekaan. Di sana Ruangan Kemerdekaan terdiri atas 4 atribut kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama ada pintu gapura, tempat penyimpanan fotokopi teks proklamasi, dan juga bisa mendengarkan suara Bapak Insinyur Soekarno pada saat membacakan teks proklamasi. Jadi di sana hanya fotokopiannya saja, bukan yang aslinya. Nah, untuk yang kedua atributnya di sana ada lambang burung Garuda. Yang ketiga ada tempat penyimpanan bendera pusaka atau namanya vitrin. Nah, terus di atasnya juga ada tulisan teks proklamasi yang terbuat dari kuningan. Nah, yang terakhir di sana ada peta kepulauan negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk diorama sisi pertama itu tadi dimulai dari manusia purba, terus di sini juga ada Kerajaan Sriwijaya dengan perdagangannya. Lalu di sini ada Candi Borobudur. Candi ini sangat terkenal di Jawa Tengah ya, tepatnya di dekat kota Magelang ya, Magelang. Nah, ini didirikannya pada tahun 824. Nah, candi ini beragama untuk agama Buddha, dan di sini wangsanya wangsa Sailendra. Baik, kita lanjut ke diorama sisi kedua. Nah, di sini dimulai perlawanan Patimura tahunnya 1817. Di sini tokohnya bernama Patimura dari Maluku melawan Belanda. Nah, ini salah satunya nih yang kita mau bahas, yaitu Sumpah Pemuda. Nah, pasti pada tahu semua ya Sumpah Pemuda ya. Nah, di sini didirikannya pada tanggal 28 Oktober tahunnya 1928. Baik, untuk selanjutnya di sini diorama menceritakan tentang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggalnya 17 Agustus tahunnya 1945. Untuk selanjutnya diorama sisi ketiga di sini secara garis besarnya untuk menceritakan tentang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari serangan Belanda waktu itu. Nah, ini di sini ada Jenderal Sudirman ya. Jenderal Sudirman tahunnya 1948. Di sini Bapak Jenderal Sudirman, dan yang dipegang pundaknya itu adalah Bapak Mayor Jenderal Soeharto, Presiden Republik Indonesia yang kedua, sedang memerintahkan ya atau merapikan barisan. Ya, kita lanjut lagi untuk diorama ini ya. Kita akan menceritakan tentang Hari Kesaktian Pancasila. Tanggalnya 1 Oktober tahunnya 1965. Di sini Bapak Mayor Jenderal Soeharto, Presiden Republik Indonesia yang kedua, sedang memerintahkan untuk mengangkat jenazah para jenderal-jenderal yang ada di Lubang Buaya. Ya, untuk diorama kelima, sisi kelima di sini tentang ahli teknologi. Tahunnya 1995. Di sini Bapak B.J. Habibie ya, Presiden Republik Indonesia kita ya kan. Di sini juga menciptakan sebuah pesawat. Pesawatnya ini teknologi dari Bandung ya. Dibuatnya adanya lokasinya di Bandung. Monumen Nasional memiliki fasilitas untuk tunanetra atau penyandang disabilitas dan juga lansia. Jadi untuk para pengunjung Monumen Nasional jangan ragu-ragu untuk main ke Monas ya, untuk berkunjung ke Monas jika nanti Monumen Nasional sudah kami buka secara umum.
disebutnya pelataran Monas ya. Ini pelataran Monas di sini, dan Monas ini dikelilingi dengan gedung-gedung pemerintahan. Di sana ada Istana Merdeka, di sana ada gedung Pertamina, ini ada Kostrad, ada Kementerian Dalam Negeri. Kita punya perpustakaan nasional juga di sebelah sana, ada Masjid Istiqlal di sana. Ya, di sana ada BI. Kalau kalian tahu semua, ada Bank Indonesia. Ya, yuk kita langsung menuju ke ruang kemerdekaan. Nah, ini sebelum kita naik ke ruang kemerdekaan, di sini juga ada nih untuk gambar Monumen Nasional. Di sini dijelaskan, yang tadi barusan di bawah itu di ruang museum, ini ada di posisi yang ini nih. Tadi namanya ruang museum, ya. Terus ini kita lagi ada di posisi sini, ini mau masuk ke ruang kemerdekaan. Setelah itu kita nanti ke pelataran Cawan, ya. Di pelataran Cawan itu dengan ketinggian 17 meter, menandakan tanggal kemerdekaan. Terus luasnya itu 45 dikali 45 meter, menandakan tahun kemerdekaan. Di sini ada tanggalnya, ada tahunnya, bulannya itu ada di ruang kemerdekaan. Di ruang kemerdekaan itu kita memiliki ketinggian 8 meter, menandakan bulan kemerdekaan atau bulan Agustus. Nah, dari tingginya Monas itu 132 dari tanah sampai ke Tugu Lidah Api itu 132. Kalau sampai ke pelataran puncak sini itu 115 meter. Nah, di sini ada beberapa piagam-piagam. Ini dari mulai Monas dibuka. Ini ada dari Bapak Soekarno. Ya, dari Bapak Soekarno, kita membangun Tugu Nasional untuk kebesaran bangsa. Saya harap kalau kalian tahu dulu itu menggunakan ejaan lama. Jadi Y adalah J, J adalah Y. Saya harap seluruh bangsa Indonesia membantu pembangunan Tugu Nasional itu. Soekarno, 29 Juli 1963. Ya, ini bisa dilihat beberapa piagam-piagam dari beberapa negara juga dan beberapa daerah. Ini Bapak Soekarno. Pasti udah pada tahu ya, presiden pertama kali Indonesia, dan ini yang membangun Monas. Yuk. Ini jumlahnya 17 anak tangga, yaitu tanggal kemerdekaan. Ini kita berada di ruang kemerdekaan. Ruang kemerdekaan ini ada di lantai 2, dan ini yang disebutnya jantung Monas. Ini yang pertama ada pintu gapura. Di dalam pintu gapura ini ada yang namanya teks proklamasi, tapi duplikatnya sudah diperbesar 4 kali lipat. Nanti kita tonton ya. Lalu di sebelah sini ada Garuda Indonesia, itu beratnya 3,5 ton. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam bentuk yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ya, ini yang disebut pintu gapura ya. Pintu gapura ini kita juga dilapisi emas. Yang tadi saya bilang, di dalam ruang kemerdekaan ini kita punya total emas 22 kg menandakan hari ulang tahun Jakarta. Salah satunya yang dilapisi emas adalah ini, yaitu ukiran kepala barong.
Nah, di sini ada juga lambang-lambang Pancasila. Untuk sila pertama adalah bintang, sila kedua rantai, sila ketiga itu ada pohon beringin, sila yang keempat kepala banteng, sila yang kelima itu padi dan kapas. Nah, ini untuk sisi yang ketiga ada yang namanya tempat penyimpanan bendera pusaka. Ini namanya vitrin, tapi kita nggak disimpan di sini karena supaya aman, tetap disimpannya di Istana Merdeka. Ini di dalamnya peti kaca anti peluru. Kalau kalian semuanya pernah ngelihat di TV tuh, setiap 17 Agustus itu ada pengibaran bendera itu di Istana Merdeka. Nah, itu diambilnya dari Monas, selalu dari Monas. Ini ruang kemerdekaan, lupa tadi saya jelaskan, ruang kemerdekaan ini kita memiliki ketinggian 8 meter, menandakan bulan kemerdekaan atau bulan Agustus ya. Nah, ini kita punya di sini tempat untuk antrian ke puncak Monas ya. Ini di lantai 2. Ini berlawanan arah dengan yang tadi ruang kemerdekaan. Kita punya yang namanya di sini pintu lift, tapi mohon maaf sebelumnya kita lagi maintenance. Ini kita sekarang berada di pelataran Cawan ya. Pelataran Cawan ini yang tadi saya bilang ini di ketinggian 17 meter menandakan tanggal kemerdekaan. Ini kita luasnya 45 kali 45 meter menandakan tahun kemerdekaan. Itu yang dibilang adalah pelataran puncak di ketinggian 115 meter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Hadian, Protokol Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan selamat datang kepada seluruh staf Dewan Guru dan jajarannya dari SD Islam Al-Azhar 36 Bandung, Jawa Barat. Terima kasih sudah hadir di Masjid Istiqlal Jakarta. Saya akan menceritakan tentang sejarah berdirinya Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal itu tentunya dibangun dari ide para pahlawan-pahlawan tempo dulu, khususnya para tokoh-tokoh muslim. Pada tahun 1947 di Decapak atau di dekat Istana Negara di depan Monas sekarang, itu berkumpullah beberapa tokoh muslim menyampaikan ide pembangunan Masjid Istiqlal ke Bapak Presiden Soekarno. Selanjutnya pada tahun 1955 diadakan sebuah kompetisi nasional tentang maket dan gambar Istiqlal. Gambar dan maket Istiqlal ini disembarakan di Istana Bogor. Pada tahun 1961 Masjid Istiqlal dibangun di atas reruntuhan benteng pertahanan militer Belanda. Pancang tiang pertama pada tahun 1961, tepatnya 24 Agustus 1961 oleh Bapak Presiden Soekarno. Pembangunan Istiqlal memakan waktu lama, hampir 17 tahun, karena Istiqlal diresmikan oleh Bapak Presiden kedua Indonesia, yaitu Bapak Presiden Soeharto, pada tanggal 22 Februari 1978. Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Asia Tenggara sampai saat ini. Kata Istiqlal itu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya merdeka. Bapak Prediksi Laban membuat Istiqlal sedemikian rupa dengan beberapa simbol-simbol yang ada di dalamnya. Pertama, kita lihat di Istiqlal ini ada kubah yang mempunyai diameter 45 meter yang menyimbolkan tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu sebagai
simbol tahun 1945. Kubah ini diperkuat oleh 12 tiang yang menyimbolkan daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12. Istiqlal juga didesain 5 lantai ke atas, atau Istiqlal mempunyai 5 lantai. Ini merupakan simbol daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai satu ideologi yang namanya Pancasila, dan rukun Islam itu sendiri, dan sholat 5 waktu. Luas Istiqlal, luas tanahnya 9,5 hektar, luas bangunan 3,5 hektar, dan bisa menampung dari lantai dasar, lantai utama 5 lantai ke atas, serta 2 teras raksasa di samping kiri Masjid Istiqlal, itu bisa menampung 200.000 jamaah di zaman normal. Di masa pandemi kita mengikuti kapasitas PPKM yang diterapkan di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Ini merupakan teras raksasa. Setelah penuh di lantai utama dan 5 lantai ke atas, ini merupakan teras raksasa yang sudah sedemikian rupa dibikin sub-sub seperti sub normal ini. Untuk satu kotak satu orang, satu kotak satu orang, ini berkapasitas 70.000 jamaah. Dan tentunya Istiqlal juga ini ada yang namanya pohon Lee Kuan Yew ya, Lee Kuan Yew. Dan ini selasar. Selasar ini dipergunakan untuk momen-momen seperti Ramadan. Ramadan di selasar ini bisa menampung hampir 4 sampai 5.000 jamaah setiap harinya. Jadi Istiqlal membuat kegiatan memberikan takjil atau menu buka puasa untuk jamaah yang akan membatalkan puasa. Jadi kami melayani jamaah di waktu-waktu normal itu 4 sampai 5.000, di weekend sampai 6 sampai 7.000 jamaah. Di Istiqlal ini dilengkapi hanya 1 menara saja. 1 menara saja. Ini menara Masjid Istiqlal. Menara Masjid Istiqlal itu 1 menara yang menyimbolkan bahwa Allah itu satu, dan top towernya yang runcing itu, baja runcing di atas itu mempunyai tinggi 30 meter yang menyimbolkan daripada Al-Quran mempunyai 30 juz. Jadi kalau dihitung dari pondasi bawah sampai puncak atas, menara Masjid Istiqlal mempunyai ketinggian 114 meter, simbol daripada surat dalam Al-Quranul Karim. Baik, Istiqlal juga berhubungan dengan Monas, Monumen Nasional. Di samping sebelah kiri kita itu ada Monumen Nasional. Hubungan Istiqlal dengan Nasional Monumen itu sangat erat sekali, ada hubungannya dengan kemerdekaan itu sendiri. Jadi di Ibu Kota Negara ada 3 proyek besar yang sangat mercusuar: pembangunan Masjid Istiqlal, Monumen Nasional, dan Komplek Olahraga Gelora Bung Karno. Istana Negara sangat dekat sekali dengan Istiqlal, yang mana alun-alunnya itu adalah Nasional Monumen, dan Istiqlal ini sebagai salah satu tempat ibadah. Dan tentunya kita menuju ke hubungan Istiqlal dengan katedral. Baik, hubungan Istiqlal dengan gereja katedral itu sangat kebangsaan sekali. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa bangsa Indonesia mempunyai rasa toleransi yang sangat tinggi. Begitupun dengan toleransi antar umat beragama. Dengan terbukti dekatnya Istiqlal dengan gereja katedral di samping sebelah kanan kalau dari sini, atau di sebelah selatan Istiqlal. Itu bukti nyata bahwasannya Muslim dan agama-agama lain hidup bersosial, hidup berdampingan dengan tidak mencampur adukan perbedaan. Bukti nyata, seandainya kalau setiap tahun bertepatan Idul Fitri dengan misa atau hari Sabtu dan Minggu,
maka kami berkoordinasi untuk melaksanakan Idul Fitri terlebih dahulu dan mereka mengadakan misa di jam 10 sampai jam 12 malam. Dan inilah bukti nyata bahwasannya keanekaragaman di Indonesia ternyata betul-betul nyata. Banyak sekali kunjungan-kunjungan dari negara-negara sahabat yang berkunjung ke Masjid Istiqlal, karena Istiqlal terbuka juga untuk sahabat-sahabat kita, jamaah-jamaah kita, baik itu muslim maupun non-muslim, tapi untuk non-muslim tentunya mengikuti daripada aturan-aturan yang ada di Masjid Istiqlal. Kita berada di beberapa fasilitas yang ada di Masjid Istiqlal. Jadi lift ini digunakan untuk teman-teman disabilitas, teman-teman difabel yang akan menggunakan akses masuk Masjid Istiqlal. Jadi nanti dari parkiran, baik itu dari basement maupun drop di dekat nanti terowongan silaturahmi, ini hanya untuk difabel saja. Jadi orang-orang yang tentunya masih sehat tidak menggunakan lift ini. Ini hanya untuk dipergunakan lansia dan teman-teman disabilitas, begitu. Selain fasilitas untuk teman-teman disabilitas, ruang publik yang sangat luas di masa renovasi Masjid Istiqlal. Jadi Istiqlal baru renovasi besar-besaran pada zaman ini. 41 tahun yang lalu Istiqlal belum melaksanakan renovasi besar-besaran yang meliputi daripada untuk ekonomi syariah dan tentunya diperluas untuk ruang publik dan taman. Setelah renovasi besar-besaran dilaksanakan, maka pada tanggal 19 Desember 2020 ada ide pembuatan atau pembangunan daripada terowongan silaturahmi. Ternyata itu bisa dilihat dari kejauhan karena terowongan silaturahmi belum bisa tentunya dikunjungi untuk umum karena belum adanya atau belum dilaksanakannya peresmian dari Bapak Presiden Republik Indonesia tentunya untuk umum. Baik, kita sekarang sudah berada di prasasti peresmian pada tanggal 22 Februari 1978 Masehi atau bertepatan dengan 14 Rabiul Awal 1398 Hijriah oleh Bapak Presiden kedua Indonesia, yaitu Bapak Presiden Soeharto. Dan tentunya di masa pandemi sekarang ini Istiqlal untuk jamaah diharuskan tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Jadi tetap memakai masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan, dan fasilitas tersebut sudah ada di awal kita masuk di gerbang pertama dan pengecekan suhu pas kita masuk ke dalam pas jamaah mau melaksanakan wudhu. Tetap melaksanakan jarak seperti tanda hijau atau tanda telapak kaki yang ada di lantai yang bergambar hijau tersebut. Mudah-mudahan kedepannya pandemi akan segera berlalu dan tentunya kita tetap menjaga kesatuan, persatuan untuk Indonesia maju. Saya Didi Hadian mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan yang kami ucapkan. Dan tentunya terima kasih atas kunjungannya dari SD Islam Al-Azhar 36 Bandung, Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Baik, selamat datang di Museum Sejarah Jakarta atau yang lebih dikenal dengan nama Museum Fathahillah ya, adik-adik dari SD Al-Azhar ya, Al-Azhar Bandung ya. Oh iya, ya jadi inilah museum ya yang terkenal ya, dan salah satu yang museum terfavorit di Indonesia dan paling banyak pengunjungnya ya, karena memang gedungnya ini merupakan ikon Kota Jakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Husaini Al-Alex, saya sebagai koordinator pemandu Museum Kesejarahan Jakarta dan ketua IPMI juga ya, Ikatan Pemandu Museum Indonesia. Jadi terima kasih ya adik-adik telah mengunjungi ya Museum Sejarah Jakarta atau museum kami, di mana museum ini menyimpan koleksi-koleksi yang berhubungan dengan sejarah perkembangan Kota Jakarta dari masa prasejarah hingga sekarang ya. Ini ada sumur tua, jadi sumur ini bisa dikatakan sebagai sumur penyiksaan juga ya, karena sebelum mengakui kesalahannya itu akan disiksa dulu di sini, interogasi dulu ya, setelah ngaku ya baru akan dimasukkan ke penjara ya. Nah kalau sumur ini dulunya dalamnya kurang lebih bisa sampai 10 meter, tapi kalau sekarang udah cetek ya. Jadi dulu menurut legendanya ya, itu ada lorong rahasia sampai tembus ke Sunda Kelapa, tapi belum pernah dibuktikan secara real atau nyata ya. Dan yang paling penting bahwa sumur ini memang asli ya, dari zaman Belanda. Batu batanya aja udah berbeda ya sama yang dulu ya, seperti ini. Nah ini yang untuk pengamanan aja, kalau dulu kan belum ada ya gitu. Nah sekarang kita lihat ke ruang di dalam. Prasasti-prasasti ini melambangkan ini adalah kapal-kapal Belanda ya, ke Eropa, Portugis ya. Itu seperti ini ya. Jadi orang-orang Belanda dulu, orang Eropa itu kalau membuat kenang-kenangan itu diukir ya di atas batu ya. Makanya ada mengukir di atas batu yang nyanyian itu kan ya. Nah ini. Yuk kita ke dalam ruangan, yuk kita lihat lukisan mural ya. Ini namanya ruang mural ya. Jadi di dinding itu penuh lukisan. Ini lukisan Bapak Ahmad Riyadi ya. Nah lukisan ini dilukis tahun 1972-an ya, menceritakan tentang keadaan Batavia. Di Batavia itu dulu seperti apa, termasuk seperti ini ya. Ini adalah pestanya dulu ya. Ini adalah pestanya orang-orang Belanda, kombinasi ada orang Jawa ya dan lain sebagainya. Nah ini, ini. Jadi ini biasanya kalau museum buka itu kan ini ya, langsung ke sini ya. Jadi dijelaskan ini ada yang sebelah sana itu ada daerah Jatinegara atau Jakarta Timur. Kemudian di sana itu ada Tanjung Priok ya. Orang dulu masih mandi di sungai ya kan, seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Bahwa mural ini baru separuh yang diselesaikan atau diwarnain ya. Nah kalau untuk masuknya dari sini, nah ini pintu masuknya dari sana, menggunakan barcode juga, menggunakan check card. Nah ini pintu keluarnya sini seperti ini. Jadi kami tutup itu jam
2:30. Sejarah ya tentang Batavia ya. Sejarah tentang Batavia ya pada masa abad 20 ya. Kalau gedung ini kan sebenarnya dari tahun 1707 ya. Jadi pada masa abad ke sekitar 18 ya. Nah, pameran ini memang khusus ya dalam rangka kemarin itu hari ini temporary, ini hanya mungkin setengah bulan ya. Nah, sekarang kita lihat penjaranya, Bu ya. Nah, jadi siapa yang pernah ditahan di sini seperti Pangerbonegoro ya, kemudian Untung Suropati pernah ditahan di penjara ini. Nah, sekarang kita lihat. Kita masuk ya. Jadi berukuran 3 kali 6 meter, tingginya 160 cm nih ya. Kalau saya sih masih bisa karena pendek. Terus di sini hanya 2 sampai 3 hari. Kenapa? Karena penjara ini hanya berfungsi sementara sebelum disidang di lantai 2, kemudian mendapat hukuman gantung dan pancung di halaman depan ya, namanya Taman Fathahillah. Jadi semua sama ya, ruangannya itu sama ya, berukuran seperti ini. Dan ini ada bekas peluru meriam yang digunakan untuk beban tangan sama kaki. Beratnya sampai 150 kilo. Kalau kan misalkan kaki 250, ini 25 ya, gitu kurang lebihnya. Kenapa? Karena supaya tidak lari, tidak bisa keluar gitu ya. Baik adik-adik, saya rasa kunjungan kita sampai di sini ya. Itulah Museum Sejarah Jakarta, di mana museum ini sangat favorit sekali. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelayanan kami. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, hatur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.